Suasana kebatinan Pak Anies seperti apa? Suasana kebatinan Pak Anies. Ya sedih kayak mungkin ya? enggak juga. Harusnya Kan saya memang masuk gitu. Harusnya kok kayak gini modelnya saya masuk gitu. itu menunjukkan bahwa memang preferensi warga Jakarta memang kepada Anies kan. Kalau lihat hasil survei terakhir malah. Jadi yang harus ditanya bukan suasana kebatinan Pak Anies, suasana kebatinan warga Jakarta. Loh, saya mau tahu juga kalau Pak Anies bagaimana melihatnya gitu loh. Melihatnya memang seperti itu adanya kan, bahwa kondisi hasil dari yang kita lihat bahwa memang itulah harapan warga masyarakat Jakarta. Dan Pak Anies melihat bahwa ya ini adalah bentuk daripada refleksi dari harapan warga Jakarta. Harapan warga Jakarta atau sebagian warga Jakarta? Ya sebagian dong tentunya. Nah, Kalau ini kita lihat dia. presentasinya kan sudah jelas tuh presentasi yang Betul. menginginkan Anies berapa persen kan dari hasil survei. Kan yang leading kan Ridho nih, ya kan? Ya. Tapi kalau Anies ikut berkontribusi, Ya. mendukung atau memihak salah satu pasangan, Ridho ini bisa turun suaranya kan begitu kan? Ya. Jadi gini, kalau kita lihat ini ya dari pemilih Anies ya dalam hal ini ataupun pendukung Anies ini kan terbagi dalam kurang lebih tiga golongan besar. Yang pertama adalah sering kita dengar gercos ya, gerakan coblos semua. Ini yang golongan pertama ini memang relatif besar. Ini dia mereka memiliki dua argumentasi. Yang pertama adalah bahwa proses kandidasi kemarin dilihat bahwa ini semuanya mereka memiliki landasan moral bahwa proses kandidasi itu menurut para golongan yang ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Terus yang kedua, gitu kan? Yang kedua bahwa mereka melihat bahwa ya no Anies no party, gitu loh. Jadi ketika Anies tidak masuk dalam kertas suara, maka tidak ada lagi pertandingan menurut mereka. Sehingga padahal Ridho masih unggul, Pramono masih unggul tuh. Iya, ini kan menurut kalangan gercos tadi nih, gerakan golongan coblos semua ini. Nah, sehingga ya inilah mereka berupaya untuk bagaimana agar ada kanal aspirasi untuk golongan ini. Nah, sehingga ya upaya banyak dilakukan, baik itu melalui campaign maupun melalui judicial review, mendorong adanya judicial review sehingga nantinya di kertas itu ada kotak kosong, sehingga aspirasi yang tidak menghendaki semua yang ada itu bisa tersalurkan melalui kotak kosong. Bang Sarin kenapa tidak terlibat aja sih Bang dengan salah satu dari yang tiga itu? Tunggu dulu, ini yang pertama. Kan ada tiga nih. Ini yang pertama. Bang, yang kedua. Yang kedua adalah yang pro Pramono Rano. Yang pro Pramono ini sebenarnya ada dua juga. Ini biar adil, dua-dua semua ini. Dua itu yang pertama adalah mereka menolak RK karena mereka menganggap bahwa RK adalah bagian dari konspirasi membuat Anies tidak memiliki tidak bisa berlayar kan kemarin karena partai-partai yang mendukung Anies akhirnya kan mendukung RK. Nah ini golongan yang pertama. Cuma melihat hasil LSI bahwa ternyata jika netral itu kan sama saja dengan mendukung RK karena tidak mempengaruhi statistik gitu kan. Nah sehingga mereka ya udahlah kalau semangatnya mengalahkan RK berarti dukungannya kepada Pram dan Rano. Ini meskipun juga nggak apa-apa di kantor DPP pada saat itu kan, ya, gitu, ibaratnya. Cuman foto sebar luaskan selesai pulang. Gitu. Yang kedua adalah mereka melihat bahwa semangat untuk membela rakyat itu terrepresentasi di Pram dan Rano. Nah sehingga bahwa ya untuk itu mereka melihat bahwa golongan pro Rano atau pro Pram Rano ini menyalurkan aspirasinya ke situ. Yang ketiga adalah yang pro RK. Yang pro RK juga dua juga. Ada dua juga. Yang pertama adalah ini banyak yang tergabung di sini mereka memilih Anies karena partai atau karena misalnya PKS memilih Anies karena PKS sehingga PKS kemanapun dukung manapun mereka pasti ke sana. Nah gitu. Yang kedua adalah masih memiliki mental block atau ada ini terhadap PDI Perjuangan merasa nggak sama. Nah sehingga ya kalau misalnya ada PDI Perjuangan di sana ya mereka sebaliknya. Nah ini tiga ini yang memang relatif saat ini yang dari para pemilih Anies. Nggak adakah dari para pemilih Anies Baswedan ini yang kemudian juga mengacu pada blok Darmakun misalnya? Sangat kecil ya. Kelihatannya terbagi di tiga ini.
Yang pertama adalah golongan coblos semua atau golongan yang tidak mau datang ke TPS. Yang kedua adalah yang pro Pram dan Rano. Dan yang ketiga adalah yang pro RK. Itu efek dari diambilnya KTP timnya Anies itu ya mungkin? Ya bisa jadi juga karena saya juga ikut, keluarga Anies juga beberapa yang ikut. Jadi memang faktor kun ini relatif kecil. Tapi sebagian besar ini mereka banyak menunggu kemana kira-kira Anies. Kemana Anies? Nah inilah yang sebagian besar akan ke sana. Akankah mengarah ke salah satu? Anies berada pada dua pilihan. Yang pertama adalah tidak mungkin memilih untuk semua, misalnya bahwa ini semua adalah anak-anak bangsa yang putra-putri terbaik bangsa. Atau yang kedua bisa jadi ada preferensi kepada salah satu. Nah ini kita belum tahu kemana Aniesnya. Ini Bang Syahrin harus menanggapi tadi. Bu Siti tadi bilang, jangan mengecilkan kami, Bang. Padahal kami ini totalitas sekali kalau untuk Bang Anies. Tidak. Kita memang tidak mengecilkan, cuman menurut hasil survei seperti itu. Gitu. Jangan percaya survei. Berarti percaya hasil survei. Oh iya, kita percaya hasil survei ya. Hasil survei dalam artian bahwa tentunya lihat lembaganya juga, kredibel atau tidak. Yang kedua lihat metodologinya, sesuai nggak atau tidak dengan kaidah-kaidah akademik, ya kan? Nah, yang kita maksud itu adalah bahwa dari sisi survei seperti itu, tapi bahwa semua warga Jakarta, ini kan memang atensi Anies kan memang selama ini terhadap semua warga Jakarta, tidak terpilah-pilah ini dukungan ini, tapi bahwa memang yang menjadi prioritas karena yang namanya pemimpin itu kan hal yang biasanya tidak sampai terpikirkan itu kan rakyat kecil. Nah makanya Anies selalu menjadikan rakyat kecil itu adalah hal yang utama, orang yang lemah. Karena kalau orang yang kuat kan udah kuat, udah besar, ngapain lagi? Tapi bahwa orientasi terbesar, pikiran terbesar yang harus dialokasikan, yang harus dipikirkan, yang menjadi perhatian itu adalah rakyat kecil. Jadi makanya memang orientasi Anies itu ke sana. Makanya program-program sosialnya banyak terhadap orang yang tidak mampu sekolah, tidak mampu kuliah, tidak mampu ke rumah sakit, ya kan, lansia, pekerja. Begitu pula di perkampungan terkait dengan hunian, Kampung Bayam, Kampung Akuarium dan 30-an kampung itu kan yang butuh perhatian. Dan kita melihat bahwa selama Anies bertugas di Jakarta, orientasinya itu lebih banyak kepada rakyat kecil, dalam hal ini rakyat yang lemah. Makanya Anies memperjuangkan kesetaraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sering dikatakan bahwa harus membesarkan yang kecil tanpa perlu mengecilkan yang besar. Ini yang memang menjadi lebih orientasi. Tampak di mana kalau selama ini yang Ridho kah, Pramono Rano kah, atau Darmakun? Belum kelihatan dong. Kalau Aniesnya kan sudah disosialisasikan. Oh iya, Anda mungkin masih ngurusin yang internal dulu kali. Kalau yang lain udah sosialisasi. udah turun ke jalan. Sosialisasi kan jalan. Ya, oke. Ya, jadi kalau dalam perspektif tentunya kan Anies memang dengan semua kan baik. Anies ini dengan yang paling sejalan Bang Syahrin. Ya kan kita nggak bisa juga mengatakan ini persejalan atau tidak, tapi bahwa dengan semua itu baik. Yang kedua, kan kita juga belum lihat bahwa siapa aja nanti ditetapkan oleh KPU tanggal 22. Setelah ditetapkan kan nanti kelihatan kan bahwa mana aja kira-kira yang secara visi, kan dua yang sering dipesankan oleh Anies. Yang pertama adalah lihatlah rekam jejak apa yang telah dilakukan ke belakang, seperti sebagaimana tugas yang pernah diembannya. Apakah sesuai nggak apa yang dikatakan dengan apa yang dikerjakan? Yang kedua adalah lihatlah ke depannya. Ke depannya itu adalah apa yang direncanakan 5 tahun. Ketika nantinya diberi amanat atau mandat bertugas sebagai gubernur, apa yang direncanakan untuk itu. Nah, dua ini yang sering dipesankan oleh Anies. Nah, ada di mana kita kan belum lihat. Ada di mana itu? Kita belum lihat nantinya. Kan ketika nanti ditetapkan, kemudian kan nanti dimasukkan daftar visi misinya. Nah ini kan kita mesti periksa. Nggak kelihatan yang di Banten, nggak kelihatan yang di Bandung dan di Jawa Barat, nggak kelihatan itu. Iya, kan yang Jakarta kan kita bicara yang soal kan Jakarta. rekam jejak, Bang. Iya kan? Ini kan orang-orang baru belum di Betul, kan ada rekam jejak yang ini pernah di Jawa Barat. Iya, bisa kelihatan di Bandung, Jawa Barat. Ini juga kan sudah punya juga di ada di Banten, ada juga sebagai kabinet di pemerintahan kan bisa dilihat rekam jejak itu. Nah, ini kan nantinya kan bisa dilihat. Kan itu satu faktor rekam jejak. Faktor kedua kan adalah apa yang menjadi rencana kerja ke depannya selama 5 tahun ke depan. Nah, dua hal ini penting untuk kita lihat nantinya. Dan dokumennya kan nanti baru setelah pendaftaran kan. Maksudnya setelah penetapan.